Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Saya ucapkan kepada Jemaat SIB Nilai. Bertemu lagi kita dalam ibadah raya kita secara online. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya ucapkan selamat datang dan selamat melayani Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Baiklah, seperti yang kita tahu pada saat ini negara kita tengah melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Oke, saya harap dimanapun Anda berada, stay safe, stay at home, jangan berkeliaran agar kita dapat membendung COVID-19 yang semakin meningkat di negara kita ini. Baiklah, seperti yang kita tahu pada minggu lepas, kita tahu yang Pastor Bong telah pun pindah ke stesen yang baru. Dan buat Pastor Bong, dimanapun Pastor berada sekarang, kami SIB Nilai mendoakan agar Pastor tetap berada dalam keadaan yang sehat dan selamat melayani di tempat yang baru. Dan sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa, menyerahkan situasi negara kita, ibadah raya kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah, pagi yang indah Kau berikan pada kami pada hari ini ya Bapa, di mana kami dapat beribadah bersama walaupun secara online. Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan, agar dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kami dapat fokus dalam ibadah raya kami ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap mereka yang dalam kelemahan tubuh, duka cita ya Tuhan. Engkau memberikan mereka penghiburan ya Tuhan, kesembuhan hati yang sukacita ya Tuhan. Begitu juga dengan yang dalam masalah rohani ya Tuhan, yang tengah down pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka agar Engkau memberikan semangat kepada mereka untuk bangkit lagi yang mencari wajah-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk praise and worship kami sebentar lagi ya Tuhan. Begitu juga dengan sabda firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, agar Engkau guna pakai mereka ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu kepada kami. Haleluya Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga untuk COVID-19 di negara kami ini ya Tuhan, agar Engkau pulihkan negara kami ya Tuhan, sembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh itu ya Bapa. Haleluya Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Ini doa kami, semua ini kami perlaskan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Raja kita, Raja yang bergagah, Raja yang layak kita tujukan, layak menerima segala puji dan sembah kita. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Raja bersyukurlah kepada
Baik, pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil daripada kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Mari kita buka kitab dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Keadaan manusia pada akhir zaman. Keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan membaca ayat pertama, nanti jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Begitulah kita membacanya silih berganti hingga ayat yang ke-17. Ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala lisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang indah. Kami ingin menyusuri, ingin mempelajarinya. Kami rindu agar Roh Tuhan menolong setiap kami mengerti kebenaran ini, memberkati kami dan berfirman kepada kami. Kami siap Bapa untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, pada bahagian ini kita dapat melihat bahwa ayat 14 dan ayat 15
Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita lihat ayat 14 ini, di sini dapat kita lihat bahwa ayat 14-15 memberitahu kita tentang kita harus membina generasi seterusnya. Dia katakan di sana ayat yang ke-14 yang terakhir itu, mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Amin. Nah, pada tahun ini kita akan belajar bersama satu tema yang kita ingin supaya mengambil tempat dalam kehidupan kita, yaitu Next Gen Build Them. Boleh ikut dengan saya? Next Gen Build Them. Sekali lagi, Next Gen Build Them. Nah, saudara, ini adalah sesuatu kata yang sangat penting pada waktu ini, sesuatu yang sangat penting buat kita, yaitu Next Gen Build Them. Membina generasi seterusnya. Amin, saudara. Tuhan mau kita membina generasi seterusnya. Dan siapakah generasi itu? Generasi itu yang ada sekarang, yang tidak kira peringkat umurnya, tapi yang ada di sekitar kita, yang Tuhan mau kita bina mereka, yang Tuhan mau kita bentuk mereka, yang Tuhan mau kita ajar mereka, yang Tuhan mau kita menolong mereka supaya bangkit menjadi generasi yang meneruskan legacy yang Tuhan mau percayakan kepada kita, saudara. Amin. Amin. Nah, saudara, dalam bahagian ini kita akan belajar Next Gen Build Them. Apakah yang kita mau bina? Apakah yang kita mau bina dalam hidup orang lain, sesama kita? Apa yang kita mau bina? Dalam bahagian ini kita dapat lihat membina iman yang kuat. Apakah yang kita mau buat di sini dalam konteks ini? Paulus mau memberitahu Timotius supaya membina iman yang kuat. Boleh ikut dengan saya? Membina iman yang kuat. Nah, kalau berbicara mengenai iman itu adalah percaya. Iman itu adalah mengenai percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa itu perlu dibina? Karena di akhir-akhir ini banyak orang imannya goyang, banyak orang imannya, kepercayaannya tidak teguh. Mereka mudah goyang oleh berbagai-bagai masalah dan keadaan dalam hidup mereka. Sehingga dalam tahun ini Tuhan mau mengajar kita supaya Next Gen Build Them. Bina mereka, kuatkan mereka. Iman perlu dikuatkan, kepercayaan mereka perlu dikuatkan. Amin, saudara. Karena kalau kita tidak menguatkan iman mereka atau menguatkan iman kita tidak boleh membina generasi seterusnya. Kita tidak boleh membuat apa-apa kepada mereka. Apa yang kita nak bagi, apa yang kita nak kongsikan, apa yang kita nak berikan kepada mereka, jika kita sendiri tidak kuat imannya. Iman adalah dasar untuk kita melayani Tuhan. Iman adalah dasar untuk kita melihat Tuhan. Iman adalah dasar untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tanpa iman, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh itu, dalam kebenaran ini saya ingin kita melihat bersama. Mari kita Next Gen Build Them, membina generasi seterusnya dengan membina iman yang kuat. Amin. Apa yang kita cakap hari ini? Membina iman yang kuat. Iman yang kuat. Boleh renungkan sedikit. Oh, Tuhan, hari ini Engkau mau berbicara kepada kami tentang iman yang kuat. Iman, kepercayaan kami kepada siapa? Kepada Tuhan yang kita kenal. Adakah iman kita benar-benar kuat? Adakah iman kita benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita? Nah, dalam bahagian yang pertama yang kita lihat di sini, membina iman yang kuat. Kenapa kita perlu membina iman yang kuat dalam bagian ayat ini, ayat keadaan manusia masa kini. Ayat 1 hingga ayat 9 berbicara tentang keadaan manusia pada masa kini yang tidak begitu baik. Dia katakan di sana, ini adalah ayat 1 hingga ayat 9, saya akan baca.
dan tidak menghurai semuanya, tapi pembacaan itu dapat menjelaskan tentang keadaan manusia masa kini, yang dimana kita dapat lihat, kita perlu melihat, merenungnya, karena mungkin kita diantaranya, mungkin juga ia adalah berbicara kepada teman-teman kita, anak-anak kita, berbicara tentang mungkin orang di sekitar kita. Tapi yang kita mau belajar di sini adalah bagaimana kita dapat membina iman yang kuat, karena keadaan pada waktu ini semakin sukar. Amin, saudara. Karena yang dibicarakan oleh firman Tuhan ini bukan saja pada waktu itu, tapi pada waktu ini, pada waktu sekarang. Keadaan orang semakin sukar. Iman banyak orang goyang dan tidak kuat. Dan kita lah yang Tuhan ingin percayakan supaya menguatkan mereka, iman mereka. Saudara, sekarang ada banyak macam orang. Tetapi untuk kita membina mereka, kita harus mengasihi mereka. Tanpa kita mengasihi mereka, kita akan kehilangan mereka. Dan mereka tidak akan dapat dibina atau dibentuk. Ayat yang pertama daripada pasal 3 ini, saya akan baca bersama, kamu boleh iringi dalam ayat itu. Dia katakan di sana, bagaimana keadaan manusia masa kini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya, bukan saja pada masa yang disebut ini, tapi pada masa ini akan ada ciri-ciri sudah ini. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saya tak tahu, tapi inilah keadaan mereka. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak peduli agama. Wow. Saudara, ayat-ayat ini jelas tak perlu saya urai. Di mana mereka menyombong diri, mementingkan diri, dan mereka tidak peduli tentang agama. Ini keadaan orang. Ini keadaan mungkin saudara kita, teman kita, jiran kita, mungkin teman, mungkin kita di antaranya. Karena firman Tuhan ini tidak berbicara sesiapa, tapi keadaan orang, berbicara tentang keadaan. Keadaan yang kita, bagaimana keadaan kita. Kalau kita seperti yang ditulis oleh firman Tuhan itu, maka kita lah yang disampaikan oleh Tuhan. Di mana kita ini adalah orang-orang yang tidak peduli tentang Tuhan, tidak tahu berterima kasih, hidup mementingkan diri sendiri. Nah, ini adalah kehidupan orang yang dimana hidupnya itu tidak memiliki Tuhan dalam hidup mereka, walaupun mereka orang percaya. Karena konteks ini adalah orang percaya. Ini bukan tidak percaya. Konteks orang percaya ini, tetapi mereka mulai tidak lagi mengikuti kebenaran. Ayat 3. Kalau kita lihat ayat 3 di sini, dia katakan tidak tahu mengasihi. Oh aduh, ini susah ini. Tidak mau berdamai. Kalau kita dapat lihat, kita baca ini, suka menjelekkan orang. Maksudnya menjelek ini memburukkan orang. Tidak tahu mengasihi. Kamu tahu tidak tahu mengasihi? Dia tak dapat mengasihi orang. Dia punya hati macam binatang yang suka membalas dendam saja, yang suka membalaskan kejahatan saja. Dia tidak mau berdamai. Wah, ini kan nampak. Ini tidak mau berdamai. Sudah orang datang minta maaf, minta ampun. Aku tak kisah, aku tak peduli. Ini bahaya ini. Tidak dapat mengangkang diri. Maksudnya tidak dapat mengawal diri. Tak dapat dikawal dirinya. Apa yang dia mau dibuat, apa yang dia mau suka dia. Ini keadaan mereka. Garang, kamu tahu garang? Garang maksudnya garang lah, garang. Garang itu adalah garang yang tak boleh tak boleh ada senyuman, tak boleh garang orangnya. Tidak suka baik, tidak suka yang baik. Ini adalah keadaan mereka. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, pendek saya pikir. Tidak dapat berpikir jauh. Berlagak tahu, dia tahu macam dia tahu semua. Belum orang cakap dia sudah tahu sampai hujung dunia. Inilah orang dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita lihat di sini, orang ini mengenal Allah, tapi tak mau menuruti kehendak Allah. Semalam kita baru baca renungan pembacaan kita sebelum berdoa tentang dipimpin oleh roh dan dipimpin oleh daging. Orang ini tidak dapat dipimpin oleh roh karena
Diri mereka tak dapat dikawal, tak dapat dikuasai. Mereka sendiri membiarkan diri mereka dikuasai oleh keinginan daging mereka sendiri. Inilah masalah yang berlaku. Saudara, inilah keadaan mereka. Sebab mereka secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, tengok, mereka pergi ibadah, mereka ada sembahyang. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita pergi ibadah, kita sembahyang, tapi kita tidak percaya akan janji Tuhan di tengah-tengah ibadah, bahwa Tuhan hadir, memberkati, menguatkan, meneguhkan kita. Ingat saudara, ini ciri-ciri keadaan orang yang dimana mereka sudah mulai meniadakan kuasa Tuhan, meniadakan kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah orang-orang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi jika kita mulai tidak rasa, jika kita mulai tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan, kita adalah generasi yang mulai menyombongkan diri dan tidak lagi mengakui kekuatan kebenaran Allah di tengah-tengah kita. Dia kata di sana, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke dalam rumah mereka dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Inilah keadaan yang ada, yang walaupun selalu ingin diajar, mereka selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka selalu diajar tapi tak tahu kebenaran. Jangan buat itu, jangan buat ini, tapi tak tahu apa itu kebenaran. Dia tetap melakukan hal yang sama, dia tetap melakukan hal yang tidak baik, dia tetap tidak dapat mengawal diri walaupun diajar berulang kali, karena mereka tidak dapat mengenal kebenaran. Dia memberi contoh, sama seperti Yanes dan juga Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menantang kebenaran. Mereka itu diambil gambaran tentang orang yang sebelumnya, di mana Yanes dan juga Yambres ini, mereka menantang Musa, menantang kebenaran yang berlaku, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Musa, sehingga orang yang sama, hal yang sama, keadaan yang sama adalah seperti itu. Mereka meniadakan kebenaran yang berlaku di tengah-tengah orang yang percaya. Inilah keadaan manusia. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nah, ini masalahnya. Ini masalah mereka yang seperti ini. Mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan juga Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, yang nyatanya mereka tidak akan dapat bertumbuh. Yang nyatanya iman mereka tidak akan kuat. Yang nyatanya mereka semakin tidak dapat melakukan yang baik. Kenapa? Sebab mereka membiarkan hidup mereka dikuasai. Mereka membiarkan hidup mereka dipimpin oleh kedagingan, sehingga mereka tidak dapat hidup dalam kebenaran. Inilah keadaan manusia. Inilah keadaan orang-orang pada akhir-akhir zaman, pada masa ini. Banyak orang yang sedang hidup dalam seperti ini. Bagaimana kita meresponi hal ini? Tuhan katakan, kasihi mereka. Sekarang saudara, banyak orang seperti ini, bukan saja jauh-jauh. Kemungkinan di antara keluarga kita, kemungkinan jiran kita, kemungkinan sesama kita yang ada. Hanya kita yang tahu bagaimana keadaan kita. Tapi Tuhan ingin memberitahu kita, keadaan ini, jika kita dalam keadaan ini, jika Anda dalam keadaan ini, Anda tidak akan dapat bertumbuh dalam kebenaran. Iman Anda tidak akan bertumbuh karena Anda tidak menempatkan Roh Allah memimpin saudara. Anda tidak menempatkan firman Allah menguasai hidup saudara. Karena yang Anda tempatkan dalam hidup saudara adalah diri Anda sendiri, keinginan Anda sendiri, kemauan Anda sendiri. Sehingga sangat sukar untuk firman Allah memproses hidup saudara. Sangat sukar untuk Roh Allah bekerja karena Anda tidak pernah membiarkan diri Anda dikawal dan dikuasai oleh Roh Allah. Paulus katakan kepada Timotius, kita harus membina iman kita generasi ini. Karena generasi ini, masa kini, hidup mereka semakin sukar. Hidup mereka semakin mencintai dunia, semakin mencintai kedagingan.
Paulus ingin memberitahu Timotius dan Anda dan saya pada hari ini, supaya kita menguatkan iman kita. Amin, saudara. Kenapa? Kalau kita tidak menguatkan iman kita, kita tidak boleh dapat menangani orang keadaan pada masa kini yang semakin liar, yang semakin sukar untuk dimengerti. Hanya kalau kita kuat iman, kalau kita menguatkan iman kita, memiliki kasih kepada mereka, kita dapat menolong mereka untuk dipulihkan. Amin. Yang kedua, bagian yang kedua, membina iman mereka supaya kuat. Membina iman yang kuat. Contoh yang kedua, bagian kedua adalah contoh iman yang teguh. Kita lihat di sini ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Kita boleh baca di sana. Boleh baca bersama saya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Boleh ikut dengan saya? Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dalam ayat ini berbicara tentang di bagaimana Paulus memberitahu kita tentang pengalaman hidupnya, sejarah hidupnya, di mana Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa, dan dia telah memberitahu bahwa Paulus memberitahu bahwa dia hidup dengan sungguh-sungguh dalam iman percayanya. Boleh lihat poin itu? Sungguh-sungguh dalam iman percayanya. Dia memberikan contoh dengan jelas kepada Timotius. Kenapa? Karena Timotius sendiri telah bersama dengan Paulus. Di dalam sejarahnya Paulus, Timotius melihat Paulus ditangkap, Paulus diseksa, Paulus dipukul, Paulus dianiaya, Paulus mengalami penderitaan. Timotius melihatnya. Saudara, kenapa kita perlu belajar ini? Karena Tuhan ingin memberitahu kepada Timotius bahwa kebenaran ini tidak boleh diubah. Untuk kita menguatkan iman kita, kita harus melihat sejarah, kita harus melihat apa yang berlaku sebelumnya dalam kehidupan orang-orang yang telah melayani kita, yaitu Paulus. Kalau kamu membaca sejarah SIB, apa dia? Mabuk sebelum fajar menyingsing. Berbicara tentang bagaimana penginjilan pertama. Misioneri datang kepada suku Lumbawang di bahagian Bario, dan bagaimana mereka menerima Tuhan. Kalau kamu membaca sejarah itu, iman kamu diteguhkan. Kamu dapat melihat bagaimana misioneri mengalami cabaran, tentangan, tapi mereka tetap tebah, mereka tetap kuat, karena mereka percaya bahwa Tuhan sedang memimpin mereka untuk menyelamatkan suku Lumbawang, suku Kelabit, dan suku-suku yang lain untuk dimenangkan. Dan Paulus ingin memberitahu Timotius untuk ingat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, dalam hidupnya sendiri, supaya Timotius ingat bahwa itulah yang boleh membangkitkan, menguatkan iman Timotius untuk terus percaya akan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, apabila kita membaca buku-buku kesaksian orang-orang yang dulu pernah melayani, menginjili, itu sangat baik. Kenapa? Di saat kamu membaca, iman kamu dikuatkan, iman kamu disegarkan, iman kamu seperti wow, dekat dengan orang yang kamu rasa seperti Tuhan begitu luar biasa bekerja dalam hidup orang itu. Dan itu sebabnya tidak perlu membaca buku-buku rohani. Jangan saya baca majalah saja, baca buku-buku yang syok untuk kita sendiri saja, yang seronok untuk kita pribadi saja, yang mungkin seronok untuk hati, pikiran, tapi tidak membawa apa-apa perubahan untuk iman kita. Sekarang, seperti saya katakan tadi, kita harus menguatkan iman kita. Karena apa? Karena keadaan dunia semakin teruk. Keadaan dunia semakin kacau. Ada banyak cerita yang tidak akan membantu kita untuk bertumbuh, tapi banyak cerita membawa kita untuk apa? Menguatkan pribadi.
menguatkan, membangun diri, memajukan diri, menjadi seorang yang lebih sukses, lebih berhasil dan sebagainya. Tidak kira apa yang berlaku, tidak kira apa yang kita buat, yang penting kita sukses. Hati-hati. Hati-hati. Dia tidak membawa kita kepada iman yang bertumbuh, tapi dia membawa kita kepada melayani keinginan diri sendiri. Saudara yang dikasihi, Paulus memberitahu Timotius supaya mencontohi iman yang teguh. Iman yang teguh itu memberikan kita kekuatan iman. Karena kesaksian yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius benar-benar memberikan Timotius kesegaran imannya. Dia benar-benar imannya dikuatkan melalui kesaksian Paulus sendiri. Dia katakan, ikutilah. Kita lihat ayat itu sekali lagi, Joy. Dia katakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, ajaran Paulus, ajaran dia, cara hidupku. Saudara, untuk kita bertumbuh, kita harus ikut ajaran firman Tuhan. Kita harus hidup dengan cara yang telah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, di sini dia memberitahu kita, Paulus memberitahu kita untuk belajar bersama supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini tidak dibagi begitu saja, tapi firman Tuhan yang untuk kita terima. Dia katakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan. Saudara, sebagai orang percaya, di saat kita membentuk, di saat kita memproses, di saat kita melatih orang lain, kadang-kadang kita mengalami penderitaan. Dalam pelayanan, kita mengalami berbagai-bagai penderitaan. Dalam kita memproses hidup iman percaya kita juga mengalami banyak rintangan dan tantangan. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama saya dan saudara. Amin. Amin. Oleh itu, Paulus beritahu kepada Timotius supaya dia mengikuti teladan, contoh iman yang telah diberikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya dia belajar untuk menghidupkan imannya, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia dalam apa yang dia lalui. Saudara yang dikasihi, apa yang kamu lalui pada saat ini? Apa keadaan hidup kamu pada saat ini? Tuhan beritahu kamu tidak hanya, bukan kamu seorang saja yang melalui hal-hal itu. Orang-orang percaya lain pun mengalami hal itu. Bersama dengan rekan-rekan semua bukan orang percaya. Bersama dengan orang-orang semua yang tidak hidup baik. Mungkin bersama dengan orang-orang yang menghujat Allah, yang tidak percaya Tuhan. Paulus katakan, kamu juga pernah. Tapi Tuhan katakan, Paulus katakan, ikutlah caraku, ikutlah ajaranku. Karena itulah yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Membina iman yang kuat adalah mengikuti contoh yang telah diberikan, yang telah diajarkan oleh Paulus, yang telah diajarkan kepada kita. Mungkin ada banyak pastor, ada banyak pendeta yang telah mengajar saudara, memberi contoh kepada saudara. Ikutilah. Karena kita percaya bahwa ia memiliki tujuan untuk membawa Anda bangkit dalam iman rohani saudara. Amin, saudara. Yang ketiga, membangun iman yang kuat adalah sumber iman itu. Kita harus tahu dari mana sumber iman itu. Ayat 14 dan 15. Boleh ayat itu? Boleh baca bersama dengan saya? Ayat 14, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang Sekali lagi saya baca di sini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dalam ayat ini berbicara tentang sumber iman kita. Di mana sumber iman kita? Kalau dalam terjemahan lain ayat 14 itu berbicara di mana? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima sebelumnya. Firman Tuhan itu, kebenaran yang telah kamu terima. Yang kamu terima maksudnya yang kamu telah percayai.
yang telah kamu yakini itu adalah kebenaran firman Tuhan, dan yang engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dari sini, saudara, sumber iman kita adalah dikatakan di sini adalah firman Tuhan yang telah kamu pelajari, yang telah kamu belajar dan kamu percaya. Karena di saat kau baca firman Tuhan, kamu akan belajar firman Tuhan itu. Saya tidak tahu macam mana kamu baca firman Tuhan. Adakah baca saja seperti baca begitu saja? Tapi firman Tuhan yang dimaksudkan di sini, yang boleh menjadi sumber buat kita adalah apabila kita membaca firman Tuhan, kita menerimanya, kita percaya, yes, benar, ya, amin. Akulah Allah yang memberikan kamu hidup. Akulah yang memimpin kamu, menuntun kamu. Akulah yang membawa kamu berjalan dalam gelombang laut yang bergelora dan sebagainya. Di saat kita membaca, apabila kita membaca, belajar firman Tuhan dan menerimanya, meyakininya, firman Tuhan itu menguatkan iman saudara dan saya. Amin. Tidak ada cara lain untuk kita menguatkan iman kita. Caranya adalah satu-satu cara yang tidak boleh diubah adalah kita sendiri harus belajar firman Tuhan. Bagaimana kita belajar firman Tuhan? Membaca firman Tuhan. Saudara, sudahkah saudara membaca firman Tuhan setiap hari? Saya menggunakan authority dengan mama istri saya, memaksa kedua anak kami untuk membaca. Kadang-kala mereka tidak mau baca. Mereka lebih suka baca buku cerita. Tapi saya dan istri saya senantiasa memaksa mereka. Kenapa? Sebab kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang membuat iman mereka bertumbuh. Dan kami suruh mereka hafal setiap kali baca satu ayat yang mereka dapat paham dan mengerti. Supaya firman Tuhan itu dapat hidup di dalam mereka. Supaya firman Tuhan itu diyakini, karena diterima dan diyakini. Karena firman Tuhan mengandung kuasa yang boleh mengubah hidup saya dan saudara. Amin, saudara. Di saat kita membaca firman Tuhan, di saat itulah iman kita akan hidup. Iman kita akan kuat. Kalau kita membaca begitu saja, kita tidak akan mendapat apa-apa kekuatan. Tapi di saat kita belajar membaca dan membaca, contohnya yang selalu orang baca mengenai Yesus meredakan angin ribut, mungkin selalu orang ingat. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa dia? Dua roti dan 5 roti dan 2 ikan. Dan baca, wih, kenapa boleh terjadi? Mengapa boleh terjadi? Di manakah sumbernya? Di saat kita membaca firman Tuhan dan terus membacanya, ada kebenaran iman. Iman kita akan mulai bangkit karena wah, Tuhan boleh melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Masalah yang kita hadapi pada waktu ini adalah orang tidak lagi mau meyakini kekuatan firman Allah. Kan tadi kita baca konteks dia. Manusia mulai tidak lagi mau mempercayai kekuatan firman Allah. Tapi Paulus katakan untuk membina iman yang kuat, sumbernya adalah Alkitab. Sumbernya adalah firman Tuhan. Tidak ada sumber yang lain yang dapat menguatkan kita selain kita harus membaca firman Tuhan dan mempelajarinya dan menerimanya, meyakininya. Wah, Tuhan, benar, Engkau adalah Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi, apabila kita mengambil masa membaca firman Tuhan dan belajar dan meyakininya, iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang membacanya. Amin, saudara. Amin. Mari pagi hari ini, bagaimana kita membina iman yang kuat dengan membaca firman Tuhan. Jangan lalai. Walaupun saudara sibuk bagaimanapun Anda sibuk mengurus itu dan ini, ingatlah untuk membaca firman Tuhan. Belajarlah membaca firman Tuhan dan yakinilah firman Tuhan. Karena dia adalah kebenaran Tuhan yang boleh membangkitkan iman saudara dan saya untuk menghadapi dunia yang ada sekarang. Keadaan manusia, keadaan dunia, keadaan sebagainya, kalau itu menghimpit saudara, tanpa iman saudara tidak boleh mengatasinya. Tapi di saat Anda membaca firman, firman itu memberi hidup kepada saudara.
Firman iman itu memberi hidup kepada saudara, dan itu membangkitkan saudara. Tuhan, ini saya sudah membaca firman-Mu dan saya mengenal kebenaran-Mu bahwa Engkau Allah di atas segala Allah. Bagaimana kita boleh mengungkapkannya dengan yakin? Karena kamu telah membaca firman Tuhan. Itu sebab iman kamu percaya. Di saat keadaan seperti ini, keadaan datang, mungkin keadaan masalah penyakit atau masalah begini dan begitu, kamu yakin Tuhan, Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan aku, karena Engkau adalah Allah yang berserta dengan aku. Inilah firman Tuhan. Di saat kita belajar firman Tuhan akan menguatkan iman saudara untuk melewati keadaan-keadaan yang kita sedang lewati. Amin. Amin. Amin, saudara. Mari membina iman yang kuat. Bina iman yang kuat. Untuk membina generasi seterusnya, kita perlu iman yang kuat, yang dapat menolong orang percaya, menolong orang kembali, menolong orang melihat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kuasa firman Tuhan. Ayat 16 dan 17. Kuasa firman Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini memberitahu kita bahwa kuasa firman Tuhan. Tadi iman kita kepada firman Tuhan, sumber dia adalah firman Tuhan. Tapi sebenarnya firman Tuhan memiliki kuasa. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Karena kuasa firman Tuhan itulah yang mengubah saya dan saudara. Ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kuasa firman Tuhan itu mengajar kita, mengajar hidup kita, mengajar pribadi kita, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa untuk menyatakan kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, firman Tuhan ada kuasa menyatakan kita bersalah. Amin, saudara. Siapa yang memberitahu kita bersalah? Firman Tuhan. Karena hati nurani kita, saudara, di saat kita memberi hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, firman Tuhan akan selalu menegur kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan apabila kita membiarkan Roh Allah memimpin kita dan kuasa firman Tuhan mengambil tempat dalam kehidupan kita, kita dapat diubah oleh Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau mempercayai firman Tuhan dan tidak mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, itulah kita tidak dapat menerima kuasa dan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Bercanggah, bertentangan, berlawanan, karena kita tidak siap untuk membiarkan Roh Allah, firman Allah membentuk dan memproses hidup kita. Karena dalam diri kita sendiri ada kepentingan diri sendiri, ada kedagingan yang menguasai kita, yang tidak mau mengizinkan Allah, firman Allah, kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan hidup kita. Saudara, untuk membina iman yang kuat, kita harus menjadi pribadi yang siap, yang boleh diubah oleh firman Tuhan, yang boleh dibentuk oleh firman Tuhan, yang boleh dijamah oleh firman Tuhan. Kalau tidak, bagaimana kita boleh membina generasi seterusnya? Kalau firman Tuhan sendiri tidak dapat mengubah saudara, bolehkah orang lain mengubah saudara? Saya rasa itu tidak mungkin. Seterusnya, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan kita tidak baik, tidak bagus. Mungkin orang tegur kita, ajar kita, mungkin susah berubah. Tapi ingatlah, kalau firman Tuhan yang menegur kita, kalau kebenaran Allah menegur kita, kalau kita dipimpin, kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, oleh kuasa Allah, oleh firman Allah, kita akan siap. Tuhan, ini saya, ubahlah saya, bentuklah saya. Kita boleh
hidup kita boleh diubah oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Paulus seorang penganiayaan jemaat dan juga saksi mata membunuh Stefanus. Seorang yang tidak baik, seorang yang memang berniat untuk membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Tapi di saat Tuhan menjamah Paulus, Paulus mengizinkan, merelakan dirinya untuk diubah, untuk dibentuk oleh Tuhan sepenuhnya. Sehingga hidup Paulus dapat berubah daripada seorang yang tidak baik, daripada seorang yang jahat menjadi seorang yang baik. Kenapa? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Satu-satunya karena dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan mengubah hidupnya. Pagi hari ini, maukah saudara percaya akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa Tuhan mengubah hidup saudara? Hanya bergantung dengan saudara. Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengubah saya dan saudara. Bagaimanapun, walaupun Anda mungkin dikutuki, walaupun Anda mungkin pernah dicakap kamu tidak akan berubah lagi, saya percaya Tuhan boleh menghancurkan semua kutuk itu. Dia dapat mengubah saudara karena Dia adalah Tuhan. Karena kebenarannya adalah kebenaran yang menghancurkan, yang memulihkan, yang membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Dia akan mendidik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau dahulu kita ini mencintai kegelapan, mencintai daging, mencintai diri sendiri, tidak suka mau ditegur, tidak suka mau diajar. Tapi setelah kita menerima kebenaran, kita siap dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita mulai hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Dulu kita tak suka kebenaran, tak suka diajar, tak suka dibimbing, suka melawan. Tapi saudara, karena saudara mau, saudara rindu dibentuk, diubah oleh Tuhan, saudara mengizinkan Roh Allah membentuk saudara, firman Allah membentuk saudara, sehingga hidup saudara tidak sama lagi. Hidup saudara diubah karena saudara mengizinkan firman kebenaran mengubah hidup saudara. Maukah saudara diubah? Maukah saudara dibentuk? Maukah saudara diperbaiki hidup saudara? Izinkan Tuhan, izinkan firman Tuhan yang penuh kuasa. Percayalah firman Tuhan boleh mengubah saudara. Ini saya Tuhan, ubahlah saya, bentuklah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kita ada lagu ini, bukan? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau saudara dan saya siap, Tuhan boleh mengubah kita. Tuhan boleh membentuk kita. Tuhan boleh memimpin kita daripada hidup yang tidak dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tuhan boleh mengubah pribadi kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya sangat percaya untuk membina generasi seterusnya. Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh. Tuhan mau pribadi kita itu diubah. Tuhan mau pribadi kita ini dapat menjadi teladan dan contoh kepada generasi yang ada di sekitar kita. Tapi untuk kita membina generasi seterusnya, kita perlu tahu bahwa keadaan orang pada waktu ini tidak mudah untuk kita ajar, tidak mudah untuk kita bimbing, tidak mudah untuk kita layan. Tapi kasihilah mereka, kasihi mereka. Kita harus menguatkan iman kita supaya kita dapat menolong mereka. Iman kita perlu dibangkitkan, iman kita perlu dikuatkan, iman kita perlu diteguhkan. Tanpa iman kita tidak dapat melakukan apa-apa bagi Tuhan. Amin, saudara. Boleh kita baca bersama penerapan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Next Gen Builder. Dengan membina iman yang kuat dan hidup dalam iman untuk menghadapi dunia masa kini. Untuk kita membina generasi seterusnya, kita harus membina iman kita. Dan untuk kita hidup pada masa kini, kita harus hidup dalam iman. Karena tanpa iman, kita sukar untuk membina, menghadapi keadaan dunia masa kini. Mari saudara, renungkan diri saudara. Sumbernya adalah firman Tuhan.
ada dengan kita. Boleh guna handphone untuk membaca firman Tuhan, boleh membaca Alkitab dengan hard copy, boleh membaca firman Tuhan dengan cara berbagai-bagai, dengan bahasa yang berbagai-bagai. Jangan hanya baca, tapi percayalah, pelajarilah, yakinilah firman Tuhan. Dan ingatlah bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bagaimana kami membina generasi seterusnya? Kami harus membina iman yang kuat. Iman yang kuat itu perlu untuk kami. Karena dengan iman yang kuatlah kami dapat mengasihi generasi yang seterusnya. Generasi yang ada pada kami. Generasi yang mungkin yang kami mau latih, yang kami mau ajar. Tuhan, bagaimana iman kami boleh kuat? Hanya dengan membaca firman-Mu, mempelajari firman-Mu, mendalami firman-Mu dan meyakini firman-Mu, bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Percaya apa yang Kau ucapkan dalam kebenaran firman-Mu. Itulah yang akan memunculkan iman kami yang kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang mengubah hidup kami. Bapa, kami rindu hidup kami diubah oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya, bisa kami membaca, kami siap untuk diubah oleh kebenaran. Kami ingin percaya bahwa hidup kami mau diubah sesuai dengan firman-Mu. Supaya Tuhan, hidup kami dapat membina generasi yang seterusnya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada MC. Hai, so kita sudah mendengarkan khotbah sebentar tadi. Saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. So sekarang mari kita terus kepada info gereja kita. So info kita yang pertama pada minggu ini adalah mengenai ibadah online. So ibadah online ini akan diteruskan lagi sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak di YouTube channel kita, yaitu SIB Nilai. So link akan dikongsikan pada setiap pagi hari Ahad sebelum pukul 10. So kita boleh klik link tersebut dan ibadah akan bermula secara live pada pukul 10 pagi. Okay? So info kita yang kedua pada minggu ini adalah mengenai kita punya ibadah doa. So ibadah doa kita akan kita laksanakan ataupun dijalankan melalui aplikasi Zoom. So link akan juga di-sharekan di grup WhatsApp keluarga besar melalui aplikasi Zoom. Okay, so bagi kita yang belum memiliki aplikasi ini, kita boleh download di Apple Store ataupun Google Play Store. Okay, kita sama-sama join, berdoa bersama, kongsikan berkat yang kita dapat pada minggu sepanjang minggu dengan teman-teman kita yang lain. Okay, so info kita yang ketiga dan terakhir pada minggu ini adalah mengenai persembahan dan persepuluhan, di mana kita boleh transfer kepada account number yang tertera pada skrin kita saat ini atas nama Sis Vivi Kawan, kerana beliau merupakan kita punya bendahari gereja. Dan sebarang pertanyaan boleh rujuk terus dengan beliau. Okay? Dan info kita berakhir sampai di sini saja pada minggu ini. So, sebelum kita berakhir, mari kita berdoa sebelum kita dalam doa. Haleluya Tuhan, Bapa kami yang di surga. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah bersama Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu SIB Nilai dimanapun mereka berada, baik yang sedang bekerja saat ini, baik yang sedang duduk di rumah, di kampung halaman Tuhan. Kau menjaga, Kau memberkati kami semua Tuhan. Dan kami serahkan minggu yang akan datang ini ke dalam tangan Kau. Biarlah Engkau yang memelihara, Kau yang memimpin kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mulia nama-Mu Tuhan, ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. So, jumpa Anda minggu hadapan pukul 10 pagi di YouTube channel kita SIB Nilai. Bye. Tuhan Yesus memberkati.